warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Riziko Ramadan dengan NIM L13123035. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul Kebijakan Agroforestry Program Perhutanan Sosial Indonesia. Baik, kita masuk di latar belakang kebijakan. Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan kawasan hutannya. Ketimpangan pengusahaan lahan, konflik tenurial, degradasi lingkungan, dan kemiskinan sekitar hutan merupakan masalah yang saling terkait dan kompleks. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program perhutanan sosial, sebuah inisiatif strategis untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari dan berkeadilan. Adapun nama dari kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah adalah Program Perhutanan Sosial. Baik, kita masuk di masalah yang ingin diatasi. Salah satu permasalahan utama yang ingin diatasi oleh program ini adalah ketimpangan penguasaan lahan hutan. Selama puluhan tahun, sebagian besar kawasan hutan dikuasai oleh negara atau korporasi besar, sementara masyarakat adat dan lokal yang telah bergantung pada hutan selama generasi tidak memiliki hak hutan atas lahan yang mereka kelola. Program perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Baik, kita masuk tujuan dan sarannya. Program perhutanan sosial merupakan inisiatif strategis pemerintahan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk tidak hanya memperkuat posisi hukum masyarakat dalam pengelolaan hutan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan hasil hutan secara bertanggung jawab. Program ini menargetkan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola masyarakat melalui berbagai skema, seperti hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan desa, hutan tanaman rakyat atau HTR, kemitraan hutan, dan hutan adat. Implementasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendanaan, bantuan dana dari APBN, donor, atau CSR untuk kelompok tani hutan. Kedua, pelatihan dan pendampingan oleh LSM, perguruan tinggi, dan penyuluh kehutanan KLHK. Ketiga, pengakuan akses melalui surat keputusan SK izin usaha pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat. Keempat, platform digital, SIPPS atau Sistem Informasi Perhutanan Sosial. Dampak dan tantangannya. Dampak positif keberhasilan. Di Kabupaten Gunung Kidul, kelompok KKM berhasil meningkatkan pendapatan melalui agroforestry, tanaman jati dan jambu. Di Jambi, kelompok hutanan desa mengelola lahan gambut dengan karet dan tanaman lokal secara berkelanjutan. Tantangan dan hambatannya. Sosialnya konflik internal dalam kelompok masyarakat, kesulitan mengorganisir. Ekonomi, minimnya akses besar dan modal bagi petani. Teknisnya rendah kapasitas teknis pengelolaan hutan secara lestari. Birokrasi, proses perizinan yang rumit dan lambat. Baik, terakhir kita masuk di kritikan saran. Program perhutanan sosial memiliki sejumlah kelebihan yang patut diapresiasi. Salah satu yang utama adalah pemberian lapis akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan yang selama ini sering termarginalkan. Selain itu, pendekatan ini mendorong konservasi berbasis di masyarakat, di mana pelestarian lingkungan dilakukan oleh warga yang hidup berdampingan langsung dengan hutan. Skema partisipatif ini yang juga berpotensi menekan laju deforestasi secara signifikan, karena masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam menjaga hutan tetap lestari. Agar program perhutanan sosial berjalan lebih efektif selama hutan berkelanjutan, beberapa perbaikan perlu dilakukan. Pertama, diperlukan penyerahan proses legalisasi akses agar masyarakat tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit. Proses yang cepat dan transparan akan mempercepat penerimaan manfaatan oleh masyarakat. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan kelompok tani hutan agar mereka mampu mengelola hutan secara mandiri dan profesional. Baik, itu saja dari saya presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.